Shalom Aleichem, Besem Hamasyah, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada hari Minggu ini peringatan para leluhur Kristus, ya, belum hari Natal, kita masih masa puasa. Peringatan para leluhur Kristus yang kita peringati hari ini disertai dengan pembacaan Injil menurut Injil Lukas, yang mana kita akan renungkan bersama mengenai undangan surgawi. Ya, sebelum kita akan merayakan Natal 25 Desember nanti, Allah telah mengundang kita untuk turut hadir, bergembira dan bersukacita atas kedatangan inkarnasinya Sang Firman Allah menjadi daging, menjadi manusia, memulai karya keselamatan di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam pembacaan yang tadi sudah kita dengarkan bersama, ini mengenai perumpamaan tentang kerajaan sorga. Nah, saudara, konteksnya adalah Tuhan Yesus pada waktu itu sedang diundang oleh seorang Farisi yang kaya, diundang untuk makan. Ya, kalau di gereja lama dulu ada istilah seperti ini. Kalau bagi hamba Tuhan itu punya dua rumah. Yang pertama rumah Tuhan dan yang lain rumah makan. Karena setelah khotbah diajak ke rumah makan untuk makan. Jadi ada dua rumah. Nah, demikian juga dengan pelayanan Tuhan Yesus. Ya, pelayanan kemudian diundang oleh orang Farisi untuk makan di jamuan pesta. Nah, di tengah-tengah makan bersama ini Tuhan memberikan pengajaran, perumpamaan mengenai hal undangan, ya, orang yang diundang untuk boleh masuk dalam kerajaan surga. Saudara, dari yang sudah kita baca bahwa dalam hal ini Tuhan mengumpamakan kerajaan sorga dengan seorang yang mengadakan pesta pernikahan dan menyebar undangan supaya orang-orang yang diundang ini datang. Nah, saudara, tetapi yang sangat disayangkan ialah kenyataannya orang-orang yang tadi sudah diundang itu minta maaf karena tidak dapat datang. Ada banyak alasan. Di sini ditulis 3 alasan. Yang pertama, alasannya ada orang yang saya sudah membeli sebidang tanah dan aku harus pergi melihatnya. Saudara, kalau jeli mengenai alasan ini adalah alasan yang sangat konyol. Bagaimana bisa orang membeli tanah tanpa dilihat dulu? Nah, ini kan alasannya demikian. Saya minta dimaafkan karena aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Loh, kok bisa ini beli kucing dalam karung? Beli tanah tapi sebelumnya dia belum pernah melihat tanah yang dia beli. Nah, ini alasan yang sangat konyol untuk menolak undangan tuan rumah. Ya, belum dilihat tapi sudah dibeli duluan. Lalu alasan yang lain, orang lain berkata, aku sudah beli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Saudara, bukankah itu bisa dicoba nanti setelah pesta, ya kan? Jadi dia harusnya bisa datang ke pesta itu dalam perjamuan pernikahan itu. Nah, setelah itu barulah sorenya atau besoknya dicoba lembu yang telah dia beli. Alasan yang ketiga, aku sudah kawin dan aku tidak bisa hadir. Ini justru sebenarnya kesempatan yang sangat baik untuk membawa istrinya, ya toh? Nah, dia diundang ke kondangan seorang tuan rumah. Ini sebenarnya suatu kesempatan yang baik. Dia bisa membawa istrinya yang baru dia nikahi untuk datang bersama dan menikmati sukacita pesta. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini gambaran dari apa? Ini adalah gambaran dari orang Israel. Tuhan Yesus pada waktu ini sedang menegur sebenarnya orang-orang Israel. Betapa mereka menolak undangan Allah melalui anaknya Kristus Yesus, dan mereka memiliki banyak alasan untuk menolak hal itu. Tetapi saudara, tuan rumah mengatakan bahwa pestanya harus diisi orang-orang, dan itulah sebabnya akhirnya keselamatan datang kepada kita, bangsa Goyim, non Israel. Dikatakan di sini bahwa pergilah, undanglah semua orang yang kamu temui, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang sakit. Saudara, bukankah ini adalah kita semua? Kita orang-orang sakit, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan melayakkan kita untuk datang dalam jamuan pesta, untuk masuk di dalam kerajaan surga.
yang telah ditolak oleh Israel. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah berkat terbesar. Dan akhirnya Tuhan memanggil kita semua pada pagi hari ini di dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan kita menanggapi, meresponi undangan itu. Puji nama Tuhan, saudara kita Apolos Yonatan telah meresponi dengan baik undangan jamuan pesta untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pada waktu baptisan, nama kita didaftarkan di kitab kehidupan di surga. Dan kita menjadi miliknya. Nah, saudaraku yang terkasih, itu undangan untuk masuk dalam jamuan kerajaan surga. Nah, bagaimana dengan jamuan kerajaan Allah di bumi ini? Kita punya misteri perjamuan kudus. Jadi selain kita diundang untuk nanti masuk di dalam perjamuan surgawi, saat kita hidup di dunia ini, Tuhan juga mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kerajaannya, yaitu perjamuan suci, misteri ekaristi, di mana kita diundang ambil bagian untuk makan daging dan darah Tuhan, dipersatukan dengan Kristus sendiri, sampai nanti akhirnya seluruh keberadaan kita di dalam tubuh kemuliaan menyatu dengan Allah di dalam jamuan kerajaan surga. Jangan kita pikir, saudara, oh nanti di surga berarti akan ada pesta, makan minum, bukan seperti itu ya. Jadi ini perumpamaan. Jangan dianggap seperti jamuan kawin anak domba berarti nanti ada makanan, ada babi panggang, babi guling, ayam rica dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Karena Rasul Paulus mengatakan hal kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi ini hanya perumpamaan, suatu kondisi keadaan yang sangat gembira, sukacita dan senang. Itulah yang Tuhan akan limpahkan kepada kita nanti ketika kita bersatu dengannya. Sampai akhirnya nanti Tuhan akan berkata kepada kita seperti dalam Injil Matius pasal 25, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oleh sebab itu saudara, renungan pada pagi hari ini kiranya boleh mengingatkan kita akan tujuan kita, yaitu menyatu di dalam jamuan kerajaan surga. Kita sudah menerima undangan itu, kita sudah meresponi undangan itu, kita pelihara undangan itu. Kalau kita kondangan kan biasanya bawa undangan ya, untuk menunjukkan benar ini diundang. Nah, kita jaga jubah baptisan kita bersih. Ketika jubah baptisan kita kotor, kita mengaku dosa, mencucinya kembali di dalam darah anak domba, bersih sampai nanti Tuhan mendapati kita tanpa cacat celah. Syukur kepada Allah, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.